Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat semua berada. Kiranya kasih Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan para sahabat semuanya, di dalam segala berbagai macam aktivitas dan juga kegiatan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, setiap orang beriman pasti sudah memahami kalau yang namanya doa itu adalah nafas hidup orang beriman, di mana setiap orang beriman itu pasti melantunkan doa-doanya kepada Tuhan. Nah, yang namanya doa seringkali metodenya bermacam-macam. Ada yang menggunakan puji-pujian, doa melalui puji-pujian yang sering kita lakukan, mungkin dengan doa TC, ataupun juga dengan metode doa Lectio Divina, ataupun juga dengan doa labirin, doa hening di tengah-tengah situasi dan kondisi yang hening, hanya sekedar berdiam diri. Ini adalah berbagai macam metode doa, dan tentunya masih ada banyak sekali metode-metode yang lainnya. Dan bicara soal tempat doa, ada orang-orang yang merasa dia feel-nya dapat itu ketika dia ada di dalam sebuah ruang ibadah, di dalam sebuah gereja, ataupun juga di dalam sebuah tempat doa secara khusus yang dipersiapkan. Mungkin salah satunya di Gua Maria atau di gua manapun itu. Ataupun juga orang bisa merasakan feel ketika dia berada di alam, di dalam sebuah ketenangan, melihat kondisi alam yang ada di sekelilingnya, dia bisa melantunkan doa-doanya. Atau juga bisa di dalam sebuah kamar yang sepi, kamar yang hening, atau di kamar itu diberikan juga instrumen-instrumen musik yang mengalun dengan indah, mengalun dengan pelan, yang juga membawa suasana sejuk dan juga damai di dalam hati. Kemudian orang bisa melantunkan doa-doanya dengan baik. Ya, yang namanya metode, yang namanya tempat, setiap orang pasti memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Itu memang tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat yang namanya setiap orang itu kan punya karakter masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang yang namanya doa ya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita kemudian sungguh-sungguh menghayati kehidupan doa kita. Apakah di dalam doa-doa kita itu hanya sebatas lontaran kata-kata yang begitu banyak, dari A sampai Z begitu luar biasa banyaknya, sementara ada juga orang-orang yang doanya sederhana. Doa sederhana hanya beberapa ungkapan kata-kata saja yang diungkap, yang dipanjatkan kepada Tuhan. Nah, itu pun juga kembali lagi tergantung kepada pribadi kita. Nah, kemudian terkait dengan pengabulan doa, kira-kira apakah setiap doa kita itu kemudian selalu dikabulkan oleh Tuhan? Nah, memang kalau kita mempertanyakan hal ini, apakah selalu? Ya, tidak selalu Tuhan mengabulkan. Karena yang juga kita pahami bersama-sama bahwa jawaban doa dari Tuhan itu seringkali ada 3. Itu yang kita pahami bersama-sama, yaitu ketika Tuhan mengatakan, "Iya, aku setuju dengan apa yang kamu mohon, apa yang kamu minta." Maka Tuhan akan segera memberikannya. Tetapi ya, kadang-kalanya juga ketika Tuhan mengatakan, "Tunggu dulu, ini belum waktunya, belum saatnya kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Kamu harus bersabar lebih dulu." Wah, ini juga, ini menuntut sebuah kesabaran hati di dalam diri kita. Ketika kita berdoa, kok tidak dikabulkan oleh Tuhan, tidak kemudian di istilahnya apa ya, terrealisasi di
dalam kehidupan kita. Namun ada juga kemudian doa-doa itu dijawab oleh Tuhan dengan kata tidak. Oh tidak, kamu tidak tepat untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Karena sebenarnya kamu ada di sini. Kamu akan menjadi lebih baik ketika kamu ada di sini. Nah, memang ini juga kita sudah pahami bersama-sama berkaitan dengan jawaban Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam bacaan kita di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, di sana juga dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi juga kita perlu ingat apa yang kita minta itu. Apakah itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kebutuhan hidup kita, atau hanya sekedar keinginan belaka, keinginan yang omong kosong. Wah, misalkan gini doanya, ya Tuhan, saya minta diberikan uang 100.000 sebesek setiap hari. Wah, ini kan doa omong kosong kan, seperti itu. Tapi ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apa yang kita butuhkan, kita punya keyakinan bahwa apa yang kita minta itu akan diberikan kepada kita. Memang kemudian kita tidak bisa menuntut Tuhan waktunya harus sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak bisa menuntut Tuhan, besok saya mau gini Tuhan, saya minta ini Tuhan, saat itu juga Tuhan. Wah, itu seakan-akan Tuhan menjadi pembantu kita, seakan-akan Tuhan menjadi seorang ahli sihir yang langsung tiba-tiba kayak sulapan saja. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan memiliki waktunya yang berbeda. Mungkin itu bisa terjadi. Artinya Tuhan memiliki waktunya sendiri. Kalau kita kemudian memperbandingkan dengan waktu kehidupan kita, waktu yang menjadi keinginan atau kehendak kita. Tentunya para sahabat memiliki berbagai macam pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan doa masing-masing. Nah, saya mencoba pada saat ini untuk kembali mengingatkan bahwa sebenarnya kalau kita berdoa, kita bukan hanya sekedar soal metode, bukan hanya sekedar soal tempat, bukan hanya sekedar soal ngomongnya banyak di dalam doa-doa itu, atau hanya sekedar diam, hening, atau juga hanya sekedar 1-2 kata. Tetapi yang perlu kita pikirkan juga, yang kita renungkan juga di dalam doa-doa kita adalah kita memberi diri. Artinya apa? Artinya kita juga mencoba menyelaraskan sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kemudian doa itu tidak segera kita jawab? Apa yang menjadi respon kita? Nah, tentunya juga ada hal yang lainnya yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan adalah bicara soal kesungguhan di dalam hati ketika kita meminta. Kesungguhan di dalam hati bukan kemudian kita seperti anak kecil yang merengek-rengek kepada Tuhan, anak kecil yang merengek-rengek kepada orang tuanya, dan kita merengek-rengek seperti anak kecil itu kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku gini-gini, aku gini. Tidak juga seperti itu. Tapi bagaimana di dalam doa kita sungguh-sungguh menyatukan segala keberadaan yang ada di dalam diri kita. Akal budi kita, akal pikir kita, hati kita, jiwa kita, dan raga kita sungguh-sungguh bulat menyatu di dalam doa itu. Kalau dalam bahasanya orang-orang sana
itu kan bahasa di daerah saya itu mengatakan manunggaling cipta rasa dan karsa di dalam doa-doa yang kita naikkan. Artinya apa? Artinya ada sebuah kesatuan, kemanunggalan antara cipta, rasa dan karsa itu di dalam kita menaikkan doa-doa kita, di dalam kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan melalui bacaan kita pada saat ini kita diyakinkan bahwa kita aja sendiri, kita sebagai orang-orang tua pasti tidak akan memberikan ular ketika anak kita meminta ikan, tidak akan memberikan batu ketika anak-anak kita meminta roti. Apalagi Tuhan, apalagi Bapa yang ada di surga sana, yang begitu mengasihi kita di sepanjang kehidupan kita. Tak mungkinlah Tuhan akan memberikan yang buruk, memberikan yang jelek di dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menyatukan segala keberadaan diri kita di saat kita berdoa. Dan niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Niscaya Tuhan akan mendengarkan, dan Tuhan tidak akan tinggal diam dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita mohon kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun beban-beban kehidupan kita, ketika kita mau menaikkan doa-doa kita dengan sungguh-sungguh, dengan segala keberadaan hati kita, keberadaan diri kita, maka kita punya sebuah keyakinan iman. Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menjawab doa kita. Selamat menjalani kehidupan doa dengan sungguh-sungguh, dengan segala keberadaan diri kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kehidupan kita semuanya. Selamat beraktivitas dan salam sehat.